Yang ketiga, panggilan Allah. Panggilan al-maut, panggilan kematian. Yakin? Kita tidak tahu. Makanya mantap doa Ustaz tadi itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu ini Ustaz. Pade itu. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Panggilan yang kedua, walillahi nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Panggilan haji. Kamu sampaikan kepada jemaah, rukun Islam berapa Bapak Ibu? Wajib bagi yang mampu. Kok kata-kata wajib Pak? Man istata'a ilaihi sabila. Ada orang yang mampu Pak, mampu fisik, mampu ekonomi. Rumahlah terbangun, kendaraan sudah punya, deposito ada, tanah banyak, bisnis jalan. Luar biasa Pak kemampuannya. Tapi sampai saat ini tidak tergugah hatinya untuk mendaftar haji. Betul? Ada enggak orangnya itu? Anak mau orang ini? Enggak datang. Nanti datang. Bapak Ibu jemaah pencinta dakwah, belum nikmat rasanya kita kaya, belum nikmat rasanya kita punya uang banyak berlimpah, kalau belum lagi haji. Oh mohon maaf ya kalau cepat nih Bapak, cepat nanti berlalunya pandemi ini, penyakit corona Bapak Ibu. Insya Allah ini akan cepat habis nih, Insya Allah. Ini nggak diacuan sih Pak, jadi acuan. Kamu itu Pak, nggak diacuan mana ada. Ini kini kalau dapet cek UB obat. Siang dapet penyakit corona UB salah. Bekonya habis itu. Kalau dipikirkan stres Bapak. Ini gaji lo penyakit ini Bu. Terlalu takut kena, terlalu berani kena. Santai saja. Alhamdulillah. Tapi jangan sombong. Pak nak pakai masker Pak. Alah kok mati-matinya. Nah, itu sombong. Jadi santai, enjoy aja waktu. Allah telah katakan dalam Al-Quran itu, yang kadiah penyakit dah ada ketentuannya bagi Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Lihat nanti di rumah. Kalau apa tadi itu mantap tuh Bu. Ini hiduplah Ustaz mah. Kama saja Ustaz berdakwah nyutuginya tuh. Kama tuai turut juga Bu. Petang di mana Pak? Dina yang kemarin. Ar-Rasyid. Jangan Pak Salman Ar-Rasul juga Rasyid. Ar-Rasyid. Datang beliau luar biasa. Beliau saya nama sorak-sorak daripada amal tadi. Cantik Pak. Semangatnya tinggi Pak. Akulah orang tua kelapa namanya tuh. Orang tua kelapa itu Ibu. Dipergunakan orang banyak, para lu namanya. Insya Allah ada kasih. Nanti dia kemuliaan udah ada orangnya. Dihinakan orangnya udah ada orangnya bagi Allah. Dimuliakan sudah ada orangnya, sudah ada ketentuannya. Diagih rezeki oleh Allah, sudah ada ketentuan bagi Allah. Termasuk penyakit Ibu. Siapa orang yang Allah kehendaki, Allah lebih tahu. Makanya Ibu berdoa salah banyak-banyak kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin. Panggilan haji. Haji nikmat Bu.
Makanya bagi orang yang sudah haji itu sampaikan kepada orang yang sudah pulang haji, Pak, gimana haji rasanya Pak? Dia ya Ustaz, luar biasa, nikmat haji. Ingin ambo babalia pada Ustaz. Mohon maaf haji ko yang dapat dewanya. Bagi umat muslim yang cukup hajinya, sudah mampu dia melaksanakan haji, sudah rukunnya sudah pas, rukun Islam yang kelima. Bagi orang yang mampu, sudah banyak harta, lalu dia tidak mau panggilan haji, maka dia rukun Islamnya sampai nyambung. Kenapa? Karena wajib bagi yang mampu. Ali Imran ayat 97 itu Pak. Tidak perlu haji banyak-banyak Bu, 1 kali saja. Buat apa haji 3 kali? Yang pula 3 kali pergi haji Ustaz. 3 kali Bu ni haji alhamdulillah. Tapi tidak mabrur. Tuah. Aduh, ibu ko 3 kali ni hajinya, tapi mulutnya berbisa. Ibu mai lalu patang le pai, ndak pai mai kama tu, pai barale, mujud nak pai mah. Ambo ko mencarinya barale, ndak ada sampah. Hanya haji tu, tapi ngeceknya kok demikian, ngomongnya demikian, ndak karu-karuan, ndak baik. Fitnah. Ini kan zaman fitnah ni. Hati-hati ibu. Jadi Ustaz mengharapkan kepada jemaah ya, belum ada rasa terlambat. Ada rombongan Ambo 90 Pak umurnya berangkat haji. Ambo tanya, "Dah berapa umur Pak Bu?" 90 ya Ustaz. Dia ya Allah ya Rabb, masih tabur, masih sehat. Luar biasa. Resepnya Bu. Banyak resepnya Ustaz. Nak mau berdialog sama Ustaz. Tujuan Ustaz apa resepnya? 1 Ustaz, kalau ingin awak sehat, kalau ada kita punya anak, jangan dipikirkan anak lagi. Kalau ada anak sudah berkeluarga, jangan dipikirkan lagi. Itu kalau prinsip Ambo Ustaz. Itu fokus untuk beribadah. Kini kan indah ibu-ibu kini. Anak lah bikin jo, dan risiko bikin seolah. Kalau lah berkeluarga, anak Bu, jangan dipikir mana lain. Lah pandai mengambil untungnya seorang-seorang teman. Betul. Yang kedua resepnya apa? Kalau ingin tua kita, resep yang kedua adalah banyak baca Al-Quran. Mau tidur baca Al-Quran dulu. Resepnya Pak. Makanya kata ulama salaf, al-alimu la yahruqu uqluhu minal kibari man jama' Al-Quran. Orang yang sering baca Al-Quran, otaknya, jiwanya, perasaannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Rasionya Pak. Kalau rasio sebenarnya ialah tapi yang bertunjukan. Yang ketiga, rahasia kita mau sehat terus. Ingin Bapak Ibu sehat terus? Banyaklah senyum. Banyak senyum Pak. Tuh senang waktu melihat ustaz-ustaz ibu-ibu senyum. Batamu dia kawan senyum, tabassum, indah senyumnya. Kok indah kamu tuh Bu? Wano. Kamu tuh ne aniam. Kamu tuh Bu diam. Dia nampak dia tak ada atusan den. Yo nak kok. Ana dia ribo. Banyak senyum. Guys. Yang keempat, kalau ingin kita sehat terus, insyaallah bisa kita ngaji. Mau dia bapak bisa ngaji, Pak bisa. Yang penting niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat yang penting. Walaupun sudah tua ingin juga untuk ke Mekah. Luar biasa. Nikmat. Apa resepnya? Tuh, refreshing. Jalan-jalan Ustaz. Itu perlu. Ustaz pun demikian Bu. Kalau ingin Bu, kalau wirid terus, akhir kali pengajian terus, suntuk pikiran. Capek gaya waktu. Lapen hati Bu, lapen hati apa? Mau berjalan kemana? Silakan. Mau ke Jakarta tempat anak, mau ke Medan tempat anak kita. Di mana anak? Jalankan terus pikiran. Hati yang tersumbek Ibu. Lapen hati go, jadi tahan-tahan. Perasaan ini lepaskan. Gembira awak dalam hidup. Refreshing namanya. Kalau nak tu angin deko. Otak ini perlu istirahat. Betul tak? Apalagi Ibu, dapur, sumur, kasur. Betul? Dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Suntuk pikiran Ibu. Suntuk Bu. Ibadah lancar. Refreshing pun jalan. Insya itu resepnya Pak.
Apalagi resepnya Ustaz, banyak masalah makanannya, banyak makan sayur-sayuran, banyak minum jus. Dan ado-kalado sih Pak, jarian ado. Ya itu, banyak minum jus. Kamu itu Pak, banyak di kulkas jus-jus tuh, minum terus. Nah, insya Allah minum jus tuh. Jus apa? Jus mingguang boleh. Jus mentimun oke. Tomat jadi. Sirsa oke. Naga sekali-sekali Pak. Dekor naik dulu. Yang dingin-dingin, jangan yang manis-manis. Tapi jus jangan kasih gula. Itu rasio. Lah kalau ingin sehat Ibu. Amin. Panjang surahnya. Yang ketiga panggilan Allah. Panggilan al-maut. Panggilan kematian. Yakin? Kita tidak tahu. Makanya mantap doa Ustaz tadi itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu nanya Ustaz. Pade itu. Ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Mana tahu di antara ibunda jo ayah pada pagi hari ini lah habis jatah umur ibu. Lah habis, entah besok, entah nanti, entah kapan, entah 2 hari lagi. Jangan-jangan orang mau beli mau, katanya orang mau berpuasa, besok orang puasa Ramadan, tagak bendera hitam di rumah. Atau bendera hitam. Kalau bendera kuning enggak ada Golkar. Tapi kalau bendera hitam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dengan doa yang dibacakan Ustaz tadi, luar biasa. Indah Ustaz saya baca doa. Kita membaca doa dulu. Ya Pak, awak membaca doa ya Pak. Ya Ustaz, kamu nak pandai bahasa Arab yang ada Ustaz tu dah. Dah lah, Allah Maha tahu. Apapun bahasa kita, Allah lebih mengerti. Ya Allah, berkatilah hamba-Mu pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan hamba-Mu pada bulan Ramadan. Itu bahasa awak. Kalau saya agak kasar, tapi kalau kita bersama boleh. Tapi bahasa yang menarik bagi Allah, hamba-Mu barancanya itu Bapak Ibu. Setuju tak? Setuju. Minta doa itu untuk setiap saat dan setiap waktu. Sholat, sesudah sholat minta doa tadi. Insya Allah kita bertemu dalam bulan Ramadan. Mohon maaf Bapak Ibu Ayah Bunda, takdir Allah bisa dirubah. Apa kaji itu Pak? Takdir Allah bisa dirubah dengan apa? Usaha dan doa. Kalau kita berusaha dan doa, tidak maulah takdir Allah tu mah. Mati dah jadi ajalnya nak tutup. Rezeki kan datang sendiri. Kalau tidak usaha dan doa tidak bisa tu. Betul? Nah, kata Imam Syafi'i, rezeki pun akan datang sendiri. Kalau kita berusaha dan berdoa. Enak betul Bapak Ibu. Kalau ada yang seperti itu, takdir Allah, usaha ini, rezeki ini datang sendiri, enak-enak aja Ustaz Pak. Tak perlu mau pergi ke masjid dah. Kamu nunggu jamaah di rumah deh. Ya, mudah-mudahan jamaah datang ke rumah tak mendengar pengajian Ustaz. Malu doa, tak ada. Tapi dengan usaha, mau sampaikan ke guru Ustaz, sana anak kita datang untuk wirid insyaallah. Nah, itu dengan usaha kita, dengan doa. Kamu doa terus ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan hamba-Mu ya Allah mubalik yang dikenal oleh masyarakat luas ya Allah ya Rabb. Fasihkan lidah hamba ya Allah, tuntun hamba ya Allah, bimbing hamba ya Allah dalam berdakwah ya Allah. Sering doa itu mengucapkan setiap salat. Dulu ambo nak pandai berdakwah Ustaz. Masuk saya ke mimbar ke ibu takut menggigi itu. Mencari jemaah. Boleh ada guru-guru di belakang awak lagi turun cari tu. Bitu-bitu saya ada doa. Takut Pak. Malah dulu tinggal di masjid, apa kata pengurus masjid? Ustaz, Buya Zulkarnain tidak datang Ustaz. Buya Muadis nanti tiba, Ustaz ikut penceramah, khatib ya, siapkan diri Ustaz. Ya Allah ya Rabb. Baik buka kamar Pak, cari khutbah. Nanti sampai di khutbah ya. Menggigit Bu. Tapi dengan doa dan usaha, insya Allah membuktikan doa kepada Allah.
Ya buktikan. Jadilah kita orang muballigh yang mudah-mudahan dikenal oleh orang banyak. Amin. Jadi Bapak Ustaz kalau ingin sukses Bapak, dengan doa aku lah. Kekuatan doa aku luar biasa. Memang doa aku lah Ibu untuk menjadi orang. Kalau tidak mau umat muslim berdoa sombong. Umat muslim kalau tidak mau dia berdoa berarti dia tidak mau merubah hidupnya. Umat muslim kalau tidak mau dia berdoa berarti dia tidak mau berbicara dengan Allahnya. Betul. Persiapkan diri itu kematian. Mohon maaf kalau Ustaz lihat zaman sekarang ya, apalagi yang datang-datang ke Ibu dari ujung sampai ke Pangkas, lampu yang sudut kiri kanan, mencari bantu ini Ibu nak kalamu boleh. Boleh namanya nyanda Bapak. Tidaklah Bu, tidaklah banyak menyanda. Hati-hati dengan kematian. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burudin musayyadah. Dimanapun kita berada, yang kematian pasti akan mendatangi kita. Banyak ayat-ayat Allah. Kala iza balagatit taraqiyah. Apabila nafas manusia sudah sampai di kerongkongan, waqila man raq wa zanna annahu al-firaq. Dalam surah Al-Qiyamah itu, siapa lagi yang akan menyembuhkan? Siapa lagi yang akan menolongmu? Tidak akan mampu lagi. Jadi mumpung Bapak Ibu masih kuat, masih bernyawa, hati-hatilah dengan kematian, persiapkan dengan kematian. Sudah siap Bapak Ibu untuk meninggal dunia? Nah, kan susah kan? Sudah siap Bapak Ibu sudah meninggal dunia? Sudah siap kita dipanggil oleh Allah? Kalau orang yang beriman siap. Alun lai, aku orang iman ke? Kenapa alun? Ustaz lah tahu tuh daun si jilek lintih, daun si jawi bunuh. Di sinan mana ibu bapak melintih, ustaz lah di badia itu bunuh. Kenapa ibunda jo ayah alun siap untuk meninggal dunia? Utang banyak jualai. Kenapa belum siap untuk meninggal dunia? Dosa banyak lagi ustaz. Kenapa belum siap untuk meninggal dunia? Anak ketek-ketek baru ustaz. Kenapa belum siap untuk meninggal dunia? Minantu alulai. Tapi siap tidak siap, yang kematian pasti akan mendatangi kita. Betul. Persiapannya ada 4. Rajin berzikir, karena zikir yang akan kita bawa. La ilaha illallah. Nomor 2, persiapan diri kita untuk kematian. Bu'istu li utama makrimal akhlak. Perangai yang elok, tabiat yang paten, pergaulan yang oke. Kalau meninggal dunia, kehilangan orang semua yang berhadir. Betul. Yang ketiga, persiapan kematian, insya Allah salat jangan pernah kita tinggalkan. Dan yang keempat, bayar utang sebelum meninggal dunia. Setuju? Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.